Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang falsafah pendidikan luar sekolah. Selamat menyaksikan. Faktor pendukung pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah mempunyai patokan-patokan dan sistem penyelenggaraan yang terprogram. Berdirinya pendidikan luar sekolah tidak berdiri sendiri atau secara tiba-tiba, namun pendidikan luar sekolah mempunyai landasan yang kuat, yaitu terdiri falsafah, ilmu-ilmu, dan teori-teori yang relevan dengan sistem pendidikan luar sekolah. Adapun faktor pendukung pendidikan luar sekolah yaitu 1. Falsafah sebagai landasan berdirinya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah berdiri dengan falsafah yang kuat, bukan hanya sekedar berdiri tanpa adanya pemikiran dan konsep yang matang, penuh dengan strategi, sistem, konsep, dan cita-cita yang jelas. Hal yang mendasari berdirinya pendidikan luar sekolah terdiri dari falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, dan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Ilmu sebagai landasan berdirinya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah telah memperoleh dukungan dari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial ekonomi, dan humaniora. Ilmu pengetahuan dan humaniora digunakan untuk mempelajari makhluk hidup dan benda-benda khusus yang ada di wilayah pendidikan luar sekolah. Ilmu ini khususnya membahas tentang ilmu biologi, ilmu alamiah, ilmu pengetahuan sosial, sejarah, antropologi, ekonomi, politik, sosiologi, psikologi sosial, dan human geography. 3. Teori-teori pendukung pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah didasarkan pula atas berbagai teori yang mendukung, yaitu A. Teori-teori pendidikan. Pendidikan luar sekolah terdiri dari berbagai 4 macam teori yang mendukung, diantaranya 1. Teori perennialisme. Perennialisme menekankan bahwa kemutlakan, kelanggengan, dan pikiran hendaknya diutamakan dari perubahan. 2. Teori progresivisme. Teori progresivisme kurang menekankan pada pentingnya proses pendidikan melalui kegiatan belajar individual, melainkan lebih mengutamakan kegiatan belajar yang dilakukan secara kerjasama atau kelompok. 3. Teori esensialisme menitikberatkan pada upaya pengkajian kurikulum yang dilakukan secara berlanjut. 4. Teori rekonstruksionisme menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan lahirnya masyarakat baru. B. Hubungan antara faktor pendukung dan strategi dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah. Berdasarkan falsafah, maka secara umum dapat dikemukakan strategi-strategi umum pengelolaan pendidikan luar sekolah yang dapat dipertimbangkan oleh penyelenggara pendidikan luar sekolah tersebut. Dalam penyusunan program pendidikan luar sekolah, penyelenggara dapat menggunakan 3 langkah kegiatan. Pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan belajar yang dirasakan dan dinyatakan oleh calon peserta didik. Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber, baik sumber manusiawi maupun non-manusiawi, dan kendala yang terdapat pada calon peserta didik, lembaga, atau masyarakat. Ketiga, menyusun program pendidikan luar sekolah yang meliputi komponen-komponen, masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, proses, dan pengeluaran. Secara umum, pengelolaan program pendidikan luar sekolah meliputi siklus kegiatan yang terdiri atas 6 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pengorganisasian, yang ketiga, tahap penggerakan. 4. Tahap pembinaan yang mencakup pengawasan atau controlling dan supervise atau supervising. 5. Tahap evaluasi atau evaluating. 6. Tahap pengembangan atau developing.